Saudara Alun dimanapun Anda berada, terima kasih hingga saat ini masih bersama kami di 90,2 Serambi FM. Seperti yang kami sampaikan tadi, kita masih bicara tentang memuliakan anak yatim. Di kesempatan hari ini bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio saat ini, Ustadz Wahyu adalah pimpinan yang hari ini hadir untuk membahas masalah anak yatim ini. Nah Ustadz, terima kasih ya sudah hadir. Ada saya kembali Ustadz Wahyu Rismawan, pimpinan Pondok Yatim Istanbul Baba Murad Korsmas di Aceh Besar, dan juga Ibu Sri Darsina STMT PW Salimah Aceh. Dan acara ini Saudara Alun juga disiarkan di Andika Muda Vinavira 101,1 FM Lux Mawe. Warga Lux Mawe semuanya kami sapa, semoga Anda berbahagia, dan kalau memang Anda ingin bertanya boleh ya 0811689020 nomor yang bisa Anda gunakan. Nah Ustadz, ini saya kembali ada pertanyaan Ustadz ya, dari Bu Ama di Cok Masjid. Mau nanya Ustadz, sampai usia berapa tahun dikatakan anak yatim yang wajib kita santuni? Ya. Kalau ada donatur mau kasih bantuan via Salimah kemana? Nanti ke Salimah ya, nanti ada ini. Yang usia berapa Ustadz? Baik, dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la yutma ba'dal ihtilam. Tidak dikatakan yatim setelah baligh. Oh. Akan tetapi dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dijelaskan mengenai ayat berkaitan tentang anak yatim, bahwasanya memang anak yatim itu seorang anak yang kehilangan ayahnya, yang ayahnya wafat, sampai anak itu usia baligh dan mampu berusaha, mampu memiliki kedewasaan. Jadi memang batasannya sampai baligh, tapi juga kita lihat kondisinya, apakah dia sudah mampu menghidupi diri sendiri. Berarti targetnya adalah mampu ya Ustadz ya. Betul. Dan balik ya, itu yang dikatakan anak yatim ya. Kalau balik belum mampu berarti belum ya. Balik belum mampu. Gimana? Masih bisa ya, masih kita kasih santunan. Ya baik, kalau mau disantuni katanya mau di mana tuh kalau Ustazah, kalau mau dikasih ke Salimah kemananya bisa dihubungi gitu. Pertanyaan kedua. Baik, bisa langsung ada kontak personnya ya. Saya baca. Iya boleh. Dengan langsung ke Bendahara Salimah, namanya Bu Khairina. Ini ada nomor HP-nya. 0852 3401 1550. Ya. Baik. Itu aja untuk Salimah ya. Baik, saya kembali ke pembicaraan kita tadi Bu Sri, bahwa kan tidak hanya Muharram tapi bulan-bulan lain juga penyantunan anak yatim. Ya. Setahu Ibu gitu ya. Apa sih kebahagiaan untuk seseorang yang bisa memberikan yang terbaik untuk anak yatim? Apa yang dirasakan? Kami dari pengelola setiap kali memberikan bantuan ya atau santunan ya, kita selalu memang setiap kali melihat misalnya kayak Jumat Berkah gitu, itu yang paling sederhana, kita biasanya memberikan makanan gitu ya, setiap hari Jumat itu dilakukan mulai dari PW sampai PD, bahkan seluruh bergerak seluruh Indonesia gitu secara serentak gitu ya. Dan melihat mereka tersenyum aja itu udah membuat kita sangat bahagia ya. Apalagi kalau kita bisa memberikan santunan secara rutin ya. Seperti dilakukan oleh PD-PD itu ada memang setiap rutin mereka memberikan santunan gitu ya. Oh ya. Baik, saya kembali lagi ke Ustadz, kalau kita tahu ya, kalau andaikan kita tahu berbahagia, kita menjadi orang yang bisa membuat anak yatim bahagia ya. Kita akan menjadi bagian itu seperti janji Allah tadi. Nah minimal Ustadz ya, ada sebagian dari kita itu udah gak kasih, jangan menghardik. Nah minimal seperti itu kan Ustadz. Nah kalau kita lihat nih konsekuensi orang-orang yang seperti itu terhadap anak yatim, apa janji Tuhan? Yang menghardik. Dalam Al-Quran disebutkan bukan hanya menghardik, bahkan orang-orang yang memakan harta anak yatim. Ya itu dia. Itu layaknya dia makan api dalam perutnya.
Kemudian dan yang menghardik juga Allah berikan atau janjikan siksaan di yaumil qiyamah. Karena memang anak yatim ini sama sekali tidak boleh kita zalimi. Banyak kisah memang yang bagaimana pengalaman dia mendidik anak yatim. Seperti yang saya sampaikan tadi, itulah rahasianya. Allah menjanjikan surga bagi orang yang menyayangi anak yatim karena memang susah. Dan perlu dibutuhkan kesabaran ekstra. Dan tentunya doa dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang supaya kita terhindar dari perbuatan menghardik anak yatim. Ya, kalau kita lihat Ustaz, tadi saya menarik Ustaz bilang bahwa memakan harta anak yatim. Nah, ini kan tercampurnya harta-harta anak yatim itu sering jadi persoalan Ustaz. Misalnya pasca meninggal ayahnya, mana harta dia, yang hak dia dimakan oleh orang-orang lain, sengaja maupun tidak sengaja. Nah, untuk memurnikan anak yatim ini supaya ini harta anak yatim jelas, ini bagaimana Ustaz? Pada waktu itu turun pertama tentang harta anak yatim. Para sahabat takut tercampur bahkan makanan untuk anak yatim dan makanannya, para sahabat takut dipisahkan. Sampai dipisahkan, jangan sampai tercampur. Kemudian mereka mengadu kepada Nabi, ya Nabi, kami merasa kesulitan kalau seperti ini, harus memisahkan supaya tidak tercampur. Maka kemudian turun ayat selanjutnya yang menyatakan bahwa boleh mengelola harta anak yatim atau makan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Misalnya anak yatimnya makan ayam, maka kita makan ayam yang sama. Jangan sampai anak yatimnya makan ayam ekornya kita makan dadanya, kita makan pahanya misalnya. Ini kita harus sama. Gitu. Jadi diperbolehkan mengelola harta anak yatim sampai si anak yatim itu baligh, mampu memiliki tingkat kedewasaan dan kematangan dalam mengatur hidupnya, mengatur hartanya. Ya, kalau kita lihat lagi kelebihan anak yatim nih Ustadz ya, apakah ada Ustadz, misalnya kan ada sebuah kenduri gitu ngundang anak yatim, kata orang, doa anak yatim ini lebih afdal daripada doa orang lain. Benar nggak Ustadz? Atau doanya semua doa afdal, nggak hanya anak yatim? Iya. Ini gimana? Jadi setelah saya telusuri, di antara doa yang makbul itu pertama pemimpin yang adil, imamun adilun, itu doanya makbul. Yang kedua orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang ketiga doa orang tua terhadap anaknya, itu juga makbul. Makanya tidak boleh orang tua mendoakan keburukan kepada anaknya karena makbul. Jadi adapun doa anak yatim makbul, wallahu alam, bisa jadi karena emang anak yatimnya soleh. Oh, tadi bukan hanya anak yatim berarti? Iya. Tidak hanya anak yatim, tapi anak lain juga yang soleh masuk dalam kategori doa yang dimakbulkan gitu, Ustaz ya. Kalau bisa kita lihat seperti ini ya. Ya berarti tidak ada urgensitas utama sekali bahwa doa anak yatim itu akan makbul gitu ya? Ya, misalnya ada orang ngundang anak yatim. Berharap anak yatim doanya itu akan diterima. Itu sebenarnya wasilah dari sedekah dia, memberi makan anak yatim. Setelah itu doanya, keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan wasilah doa anak yatim tadi. Iya, baik. Nah, saudara lu dimanapun Anda berada, silakan lagi Anda bergabung bersama kita di sini di 0651637172 atau 0811689020 ya. Saya masih menunggu Anda untuk bisa bergabung di sini dan hari ini juga saudara Lun, kita masih berbicara seputar anak yatim ya. Bulan Muharram spesial Ramadan untuk memuliakan anak yatim. Acara ini juga disiarkan di Radio Vinavira Andika Loksmawe, Andika Muda Loksmawe ya. Mudah-mudahan warga Loksmawe juga bisa mendengarkan, Anda juga bisa bergabung bersama kita di sini. Kita akan melihat bagaimana kita bisa memuliakan anak yatim spesial Muharram. Nah, Ustazah Sri, saya kembali ke Ibu Sri dari sini ya. Kita tahu bahwa banyak kegiatan yang kita lakukan itu tidak membuat kita membeda-bedakan gitu ya. Akan juga anak yatim spesial nih di bulan ini. Ada gak kegiatan lain yang spesial atau
ibadah-ibadah lain yang spesial menurut Ustaz di bulan ini, di bulan Muharram ini? Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Wahyu ya. Yang utama tadi kan bulan Muharram ini kan merupakan bulannya Allah gitu ya. Jadi ibadah-ibadah yang spesial seperti kita disunahkan untuk berpuasa. Nah, kalau ini ada nggak ada yatim diajak berpuasa gitu untuk rangkaian acara ini? Kalau khusus anak yatim kita tidak mengajak mereka untuk berpuasa. Jadi kita bentuknya dalam bentuk seperti saya sampaikan tadi, santunan atau sedekah, dan dalam bentuk perhatian. Misalnya kita sempat walaupun mengundang mereka acara makan bersama, kemudian membuat dongeng, mengikuti mereka dongeng, membuat acara khusus seperti Cerdas Cermat. Yang jelas kita mengajak membuat dalam Muharram ini membuat acara spesial, momen spesial untuk mereka, sehingga mereka merasa kita perhatikan itu. Karena yang namanya anak yatim bukan hanya kekurangan harta, tapi mereka juga kekurangan kasih sayang ayah bundanya sepanjang hidupnya. Ini yang akan coba kita dampingi seperti itu. Sebenarnya pendampingan ini sampai balik juga seperti Ustadz Wahyu sampaikan. Kita rencanakan seperti itu sampai balik juga ya. Tapi kembali lagi itu tadi, karena kita kelebihannya kalau di Bapak Murad mereka kan sudah punya donatur tunggal. Nah di sini masalahnya Salimah belum punya donatur tunggal. Selama ini dari banyak donatur, nanti nggak ada tunggal aja. Semoga ini lagi kan. Kalau tidak dari pengurus Salimah sendiri, berarti dari para donatur lain yang berkenan bergerakkan hati oleh Allah gitu kan. Ya baik. Nah, saudara lu dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM ya. Andika Muda juga di kesempatan hari ini luar biasa untuk bisa bergabung bersama kami di sini, Vina Vira ya. Baik, Ustadz, saya kembali ke Ustadz ya. Bagaimana kalau misalnya seorang anak yatim itu ada nggak kendala-kendalanya selama ini Ustadz? Misalnya dia merasa merindukan orang tuanya, apa yang akan terjadi? Atau mungkin ada pembinaan khusus yang dilakukan untuk membuat mereka betul-betul mulia mereka. Mereka merasa ada ayah pengganti atau ibu pengganti begitu? Atau ayah pengganti? Jadi memang anak yatim ini dia berhak mendapatkan 2 santunan. Pertama santunan dari segi materi, yang kedua dari segi kasih sayang. Jadi jangan sampai kita menganggap santunan itu dari segi materi saja. Jadi yang paling penting adalah santunan dari segi kasih sayang, kemudian pendidikan. Itu yang paling penting. Ada ulama mengatakan tidak dikatakan yatim anak yang kehilangan ayahnya. Tapi yatim itu adalah anak yang kehilangan akhlak dalam dirinya. Jadi itu karena menitik beratkan pada akhlak. Jadi bahkan ada seorang ulama kita mengatakan kalau kita menganggap yatim itu bukan karena tidak ada ayahnya, tapi karena tidak ada akhlak, banyak sekali anak-anak yatim di sekitar kita. Karena yatimnya bukan karena nggak ada ayah, tapi nggak ada akhlaknya. Ya. Jadi anak yatim itu perlu santunan dari segi materi, tapi juga yang paling penting dari segi kasih sayang dan perhatian, pendidikan dan pembinaannya. Ya berarti anak yatim ini tidak hanya yatim di bagian nggak ada ayahnya, tapi juga akhlaknya gitu ya. Tapi kalau akhlaknya seperti Ustadz bilang tadi, bukan hanya anak yatim di sekeliling kita, tapi juga di ini lain ya. Ya baik, saudara lu dimanapun Anda berada, Serambi FM masih menyiarkan acara ini masih dengan KBS Samara kita, konsultasi keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah di kesempatan hari ini. Dan acara ini juga disiarkan langsung di Radio Vina Vira 101,1 FM Loksmawe. Dan Ustadz serta Ustazah nanti kita akan kembali ya setelah kita mendengarkan dulu pesan-pesan itu. Lalu dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di 90,2 Serambi FM, masih bersama Ustadz Wahyu Rismawan hari ini masih bersama Anda, dan juga Ibu Sri Darsinah juga masih bersama Anda di 90,2 Serambi FM. Ini ada pertanyaan ya, ini mungkin ditujukan Bu Sri ya. Assalamualaikum Bu Sri ya. Saya Rumaisya di Lingke, apakah Salimah punya program orang tua asuh?
Ya, bagaimana cara kalau berminat menjadi orang tua asuh? Pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah bisa, tinggal menghubungi yang tadi ya, kontak Kita person aja. tadi. Itu kalau mau jadi orang tua asuh. Ya, nanti Dan akan, dia ada programnya gitu. nanti masalah pengaturannya bagaimana nanti silakan menghubungi pihak Salimah gitu ya. Salimah. Oh, berarti Seperti ada itu. ya. Seperti itu. Iya. Kalau memang istilahnya selama ini pengurus Salimah banyak menjadi orang tua asuh, tapi bekerja sama dengan dengan lembaga lain seperti Human Infinitive. Tapi jikalau memang ada yang mau melalui Salimah, tidak tertutup kemungkinan kita akan menjalankan program tersebut. Karena di daerah sudah ada, di daerah sudah mulai di PW yang belum, karena PW ini memang turunan kegiatannya banyak di daerah. Seperti itu, masuk di Banda Aceh sendiri. Jadi tidak tertutup kemungkinan Bisa ya. Bisa. Seperti Ya, itu. baik. Dan ada pertanyaan lagi nih Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz, itu ya. Kalau misalnya kita ada anak yatim, ada juga fakir miskin di sekitar kita. Anak yatimnya mampu, tapi anak yang satu lagi tidak mampu. Siapa yang harus kita dahulukan untuk menyantuninya? Fakir miskin. Fakir miskin ya. Jelas jawabannya Iya, Ustadz ya. jadi yatim yang mampu, dia materi tidak butuh. Dia butuh santunan kasih sayang tadi. Ya, oke. Dan ada satu lagi Ustadz yang bertanya, kenapa dalam orang penerima zakat anak yatim itu nggak masuk? Iya, dalam asnaf zakat. Ah, Jadi nanti masuknya kalau yatim itu fakir atau miskin, baru dia masuk ke dalam asnaf fakir atau miskin. anak yatimnya? Kenapa? Itulah yatim, Oh. yatim miskin. Oh, yatim miskin. Itu ya. masuk. Berarti tidak ada kategori anak yatim penerima? Iya, yatim khusus tidak ada karena itu tadi bisa jadi yatim itu mampu bahkan mungkin kaya. Jadi ketika yatim dan miskin maka dia masuk karena kategori miskin atau fakir. Ya, kalau kita lihat secara hukum, oke, mungkin ya ada lembaga seperti Ustadz tadi, di pesantren Ustadz sudah ada yang ditampung, di Salimah juga ada yang bantuan dan sebagainya. Kalau anak yatim itu siapa yang wajib bertanggung jawab terhadap dia? Wali sebelah mana Ustadz? Misalnya walinya kan. Iya. Nah, sebagian orang kan kita jangan lupa bahwa itu anak yatim, hak siapa yang dia harus tanggung jawab? Walinya siapa? Jangan nanti begitu ada harta banyak walinya datang. Betul. Begitu anak yatim ditinggalkan gak ada apa-apa, walinya lari. Nih Ustadz, sampai jawabannya. Jadi yang pertama yang bertanggung jawab adalah ibunya. Ibu kandungnya. Ibu kandungnya yang pertama. Karena memang ibunya. Habis itu yang kedua, kalau ada wasiat dari ayahnya, siapa yang mungkin ayahnya berwasiat, walinya siapa? Jika ada wasiat, jika tidak ada maka dari pihak ayah. Dari pihak ayah. Atau pihak ibu bisa juga. Artinya kita lihat dari segi kemampuan. Misalnya dari pihak ayah tidak mampu, tapi ngotot minta mengasuh. Sayang anak yatimnya nanti terlantar. Oh gitu. Walaupun wali secara Islam jelas mereka gitu. Ya, seperti itu, daripada kita anak yatim terlantar. Karena banyak kasus, termasuk saya juga pernah mengalaminya. Datang pamannya misalnya, tiba-tiba datang, Ustadz, boleh nggak saya pinjam uang si anak yatim nih? Sampai segitunya. Sampai segitunya. Untuk apa Pak? Untuk bayar SPP saya, SPP anak saya. Anak saya. Iya. Saya bilang mohon maaf Pak, tidak bisa. Karena memang itu harta anak yatim, masuk ke rekening mereka. Kami pun tidak pernah ikut campur masalah itu. Jadi memang sangat disayangkan sekali kalau dimanfaatkan seperti itu. Jadi berarti siapa yang mampu dialah sebenarnya yang lebih berhak untuk mengurus ya lebih afdal seperti itu, supaya jangan sampai si anak yatim ini terlantar. Dan nanti kalau kita lihat orang miskin, apakah anak yatim dipelihara oleh negara? Kalau kita lihat, nah ini kan kembali kalau misalnya ini Ustadz ya, bagaimana kalau semua orang Islam ini kita lihat mau berzakat atau berinfak terus menerus? Saya rasa persoalan anak yatim bukan menjadi persoalan yang paling ini, karena bisa ditangani dengan zakat, infak dan sedekah tadi. Nah, bagaimana kalau Ustadz melihat fenomena saat ini untuk kegiatan ini, untuk anak yatim ini, supaya memang kalau udah anak yatim udah ada yang tampung, negara menjamin hak mereka, ini gimana Ustadz? Ya, harusnya memang anak yatim ini punya porsi khusus.
Alhamdulillah di Aceh perhatian terhadap anak yatim sangat Luar besar. biasa, sangat alhamdulillah besar, ya. alhamdulillah. Jadi dan kita perlu mungkin mendoakan ya supaya negara kita juga seperti itu gitu. Karena memang itu tadi, selain keluarganya, masyarakat, negara juga bertanggung jawab terhadap anak-anak yatim ini. Dan sangat disayangkan, saya pernah dengar ada beberapa panti asuhan yang tutup. Padahal itu dikelola oleh misalnya oleh negara. Oh. Tapi bisa tutup. Sedangkan kita yang swasta misalnya masih alhamdulillah masih bisa berjalan. Dan bagaimana kita lihat Ustadz ya, sebenarnya orang-orang yang punya kelebihan lebih seharusnya berlomba-lomba, inilah ladang amal kita ya kan Ustadz. Betul. Untuk bisa mencari pintu-pintu surga. Yang salah satu dengan anak yatim, benar ya Ustadz. Betul. Iya. Baik, kalau Ustadz melihat nih apa yang harus kita lakukan saat ini, apalagi khususnya Ramadan ini, Muharram ini, supaya kita bisa betul-betul luar biasa dalam penyentuhan anak yatim. Ya, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita meraih keutamaan berbekal untuk akhirat, salah satunya dengan menjadi orang tua asuh untuk anak yatim semampu kita. Artinya misalnya kita mampu sebulan 50.000, alhamdulillah. Sebulan 100.000, alhamdulillah. Luar biasa. Lebih besar dari itu, alhamdulillah. Jadi menyantuni anak yatim ini juga termasuk investasi akhirat. Dalam hadis disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathah." Jadi kalau manusia meninggal itu semua amalan terputus kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Dan menyantuni anak yatim ini termasuk dalam sedekah jariah yang pahalanya terus mengalir. Dan dalam hadis lain juga orang yang menyantuni anak yatim itu diberi gelar al-abror. Al-abror itu dalam surat Al-Insan disebutkan bahwasanya innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Bahwasanya al-abror, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu di akhirat kelak akan diberi minuman dalam gelas yang campurannya adalah kafur. Kafur ini bukan arti kafur dalam bahasa Indonesia. Tapi, kapur gitu. Ya, kafur, tapi kafur ini adalah mata air surga yang memancar, warnanya putih, rasanya sedap dan baunya harum. Kenapa mereka mendapatkan seperti itu? Karena mereka diantaranya adalah memberi makan anak yatim, menyantuni anak yatim, mencintai anak yatim. Tinggal kita sekarang ya, mau dapat air itu atau enggak gitu. Betul. Ya baik. Nah Ustadz, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita dan Ustazah Sri Darsina STMT. Nah Bu Sri sebagai Ketua PW Salimah Aceh ini sedikit mungkin closing statement-nya Bu Sri, bahwa kita apa yang harus kita lakukan, untuk apa program kita untuk memuliakan anak yatim spesial Muharram ini. Baik ya. Ya. Mungkin closing terakhir ya. Mengulang kembali ya yang disampaikan oleh Ustaz Wahyu, sabda Rasulullah bahwasanya aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau, serta agak merenggangkan keduanya. Jadi dari hadis di atas bagaimana dengan momen Muharram ini ya, marilah kita memberikan santunan dan sedekah terbaik kita untuk anak yatim ya. Niscaya kita akan dekat dengan Rasulullah nanti di surga. Iya. Baik. Nah Ustadz, mengakhiri ke rangkaian kebersamaan kita dan diskusi kita hari ini juga terima kasih ya, kita sudah ucapkan pada penanya-penanya kita, baik yang langsung maupun via WA nih. Ustadz, spesial Muharram, berikanlah Ustadz sesuatu yang membuat kita kembali ke menyantuni anak yatim menjadi yang lebih baik. Iya. Kembali saya mengajak kepada para pendengar di tahun yang baru ini 1443 Hijriah ini, apabila
sebelumnya kita belum menjadi orang tua asuh bagi anak yatim, maka mari kita sama-sama usahakan ke depan mulai tahun ini. Diawali dengan momentum bulan Muharram ini, bulan yang mulia ini, maka marilah kita menyantuni anak yatim, diantaranya dengan menjadi orang tua asuh. Jaminannya surga, posisi di surga dekat dengan Rasulullah SAW, dibebaskan dari siksa neraka. Kemudian mendapat gelar Al-Abror dan menjadi investasi akhirat. Dan rumah, sebaik-baik rumah adalah rumah yang ada anak yatimnya, yang dididik dengan baik. Iya. Tapi seburuk-buruk rumah adalah yang ada anak yatim tapi tidak dibina dengan baik. Iya. Dan ini adalah kunci bagaimana kita tahu diri ya Ustaz. Kalau kita sudah selama ini bisa ini anak yatim atau bukan gitu ya. Ya baik. Saudara Lun, dimanapun Anda berada, demikianlah KBS Samara kita di kesempatan hari ini yang merupakan program kerjasama Radio Serambi FM dengan Sahabat Wanita dan Anak, yang hari ini kita berbicara dengan spesial Muharram, dan mudah-mudahan di Muharram ini mulai titik awal untuk bisa kita lebih menyantuni dan mencintai anak yatim. Dan Saudara Lun, terima kasih juga untuk Radio Vinafira 101,1 FM Luxmawi yang juga menyiarkan program ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih Ustadz dan juga Ustazah. Sukses selalu menjadi ibu dan juga ayah pengasuh mungkin untuk anak yatim kita semuanya. Sampai mereka menjadi orang-orang yang baik, berguna untuk bangsa, agama dan negara. Baik Saudara Lo, demikianlah KBS Samara kita di kesempatan hari ini. Saya Indah, terus bersama Anda hingga nanti ke pukul 12 waktu Indonesia Barat.